Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10 akan memulai presentasi pada video kali ini. Saya Aziza Nurul Izzati dengan NIM 241101010059 bersama dengan rekan saya Mbak Hidayat Safitri, Mbak Nabilatus Syarifah, dan Mas Alvin akan menjelaskan tentang materi evaluasi pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Sebelumnya, evaluasi dalam Islam ini harus adil, menyeluruh, dan memperhatikan niat, proses, serta sikap. Tujuannya bukan hanya menilai hasil, tetapi juga membina moral dan karakter pada setiap individu. Rumusan masalah yang akan dibahas pada kali ini yaitu pengertian, ayat yang berkaitan mengenai evaluasi pendidikan, lalu implementasi pembelajarannya dalam kehidupan sehari-hari, serta nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam evaluasi pendidikan. Baik, sebelum memasuki ke dalam evaluasi pendidikan dalam perspektif Al-Quran, di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi sendiri itu apa sih? Evaluasi sendiri yaitu proses menilai apakah suatu kegiatan itu sudah pas dengan tujuannya, sudah berhasil dengan tujuannya atau belum. Lalu, apa sih evaluasi pendidikan itu? Tetapi menurut Al-Quran, evaluasi pendidikan menurut Al-Quran merupakan sesuatu yang menilai hasil yang tidak mengandalkan akademik saja, tetapi proses belajar dan pembentukan karakter untuk menciptakan manusia yang utuh dan bertanggung jawab. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai ayat-ayat apa saja sih yang berkaitan mengenai evaluasi dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama ada Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di mana artinya yaitu barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa pula yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Di sini makna dari tafsir yang telah kami ringkas, yaitu setiap perbuatan akan dibalas oleh Allah, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk, perbuatan yang kecil maupun perbuatan yang besar. Hal ini menanamkan prinsip tanggung jawab total. Lalu selanjutnya ada Quran surat Al-Baqarah di ayat 31-34, yang dimana bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان minal kafirin. Sadaqallahul adzim. Isi singkat dari ayat tersebut yaitu Allah mengajarkan nama-nama benda kepada Nabi Adam AS. Lalu Allah menguji Nabi Adam dan para malaikat sehingga Adam bisa menjawab karena Nabi Adam sudah diajari lebih dahulu oleh Allah, sedangkan para malaikat tidak bisa. Ia hanya ditugaskan untuk apa yang ditugaskan oleh Allah, yaitu malaikat tidak mempunyai nafsu. Setelah itu Allah memuliakan Nabi Adam.
Makna dari beberapa tafsir yang kami ringkas yaitu evaluasi yang berkaitan dengan evaluasi ya. Evaluasi itu berbasis kemampuan dan pengetahuan. Hal itu yang membuat keunikan dari setiap individu yaitu potensi yang tentang evaluasi itu tadi. Baik, materi selanjutnya yaitu implementasi ayat-ayat tentang evaluasi pendidikan dalam pembelajaran agama Islam. Pada Quran Surat Az-Zala ayat 7-8, evaluasi amal sekecil apapun. Pada Quran Surat Az-Zala ayat 7-8 ini bahwasannya Allah akan balas setiap perbuatan manusia sekecil apapun, baik perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Ini menunjukkan konsep bahwa apa yang dilakukan manusia nanti akan dipertanggungjawabkan. Implikasinya yang pertama yaitu penilaian sikap dan perilaku siswa secara kontinu seperti kejujuran, bertanggung jawab, atau kepada gurunya, atau kepada temannya, seperti itu. Nah, contohnya yaitu guru dapat membuat sebuah rutin pengamatan sederhana kepada siswanya seperti datang tepat waktu, kemudian membantu temannya, menjawab salam, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu memberikan apresiasi kepada siswa yang telah melakukan hal-hal kecil positif meskipun tidak termasuk tugas formal. Jadi contohnya, guru ini memberikan stiker ataupun catatan positif kepada siswanya yang telah melakukan kebaikan seperti mengingatkan temannya untuk sholat, membantu temannya, seperti itu. Yang ketiga yaitu refleksi harian atau mingguan, seperti guru ini minta kepada anaknya ataupun kepada siswanya tersebut untuk menuliskan perbuatan baik dan juga perbuatan buruknya, lalu mengevaluasinya sebagai bentuk muhasabah ataupun introspeksi. Jadi contohnya ketika hari Jumat, guru itu minta kepada siswanya untuk menuliskan 3 perbuatan baiknya dan 1 perbuatan buruknya yang akan diperbaiki. Lalu, awal pekan nanti siswa akan dengan sukarela membagikan hasil muhasabahnya, seperti itu. Kemudian pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 sampai dengan 34, evaluasi pengetahuan dan potensi. Nah, pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 sampai dengan 34, bahwasannya Allah mengajarkan kepada Nabi Adam mengenai nama-nama benda lalu mengujinya di hadapan malaikat. Ini evaluasi kemampuan dan potensi yang menunjukkan bahwa setiap makhluk itu memiliki potensi keunikannya masing-masing. Dan implikasinya yaitu yang pertama, tes harian dan tes akhir yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Seperti ketika dalam ujian pendidikan agama Islam, guru itu memberikan pilihan kepada siswanya apakah ujiannya akan dilakukan pilihan ganda, isai, ataupun studi kasus, yang setiap siswa tersebut akan memilih dengan menyesuaikan kenyamanan mereka dalam menyampaikan materi. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi tidak hanya dari hasil, jadi melalui proses belajar dan juga usaha dan perkembangan. Jadi guru ini dapat mencatat setiap perkembangan siswanya dari minggu ke minggu. Apakah siswa tersebut yang awalnya pasif menjadi aktif, yang awalnya tidak suka mengerjakan tugas menjadi selalu mengerjakan tugasnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian berbasis potensi. Jadi guru ini berikan ruang kepada siswanya untuk menunjukkan potensi keunikannya masing-masing, seperti proyek ataupun tugas terbuka. Nah, contohnya itu ketika guru menerangkan ataupun menjelaskan mengenai tema bertanggung jawab, nah, guru ini meminta kepada para siswanya untuk membuat sebuah proyek mengenai tema tersebut, seperti proyek membuat video pendek ataupun komik, seperti itu, sesuai dengan kemampuan siswa. Terakhir yakni nilai-nilai yang terkandung dalam evaluasi pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama itu ada akuntabilitas, yang bisa disebut juga dengan pertanggungjawaban. Berdasarkan Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7-8, yang artinya barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya akan melihat balasannya. Maknanya di sini nih, evaluasi dalam Islam menekankan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas seluruh amal dan usahanya,
sekecil apapun. Dan untuk implikasi pendidikan, siswa dilatih untuk jujur, bertanggung jawab atas tugas, perilaku, progres belajarnya. Untuk yang kedua, yakni di sini keadilan. Berdasarkan Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8 dan Al-Baqarah ayat 31 sampai 34 yang untuk maknanya di sini itu evaluasi, intinya tuh makna dari surat itu evaluasi harus dilakukan secara adil dan profesional, tidak berat sebelah dan tidak membeda-bedakan siswa, kayak imbang gitu. Dan untuk implikasi pendidikannya itu, penilaian dilakukan tanpa diskriminasi, sesuai fakta, berdasarkan kriteria yang objektif. Untuk yang ketiga, yakni menghargai potensi dan perbedaan. Berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 31 dan 34 sampai 34, untuk makna yang di sini itu, manusia memiliki potensi unik yang diajarkan oleh Allah. Evaluasi harus mempertimbangkan keragaman kemampuan. Dan untuk implikasi pendidikannya, guru harus menyesuaikan metode evaluasi dengan kemampuan siswa, bukan hanya mengandalkan satu jenis tes. Untuk yang keempat, yakni nilai keilmuan. Berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 34, di mana dalam surat ini memiliki makna ilmu menjadi dasar keunggulan manusia. Evaluasi harus menekankan pemahaman, bukan sekedar hafalan. Implikasi pendidikannya, penilaian tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga proses belajar dan pemahaman mendalam. Untuk yang kelima, yakni ketelitian. Berdasarkan Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8, di makna mengandung makna setiap awal sekecil apapun diperhatikan dan dinilai. Ini menunjukkan bahwa evaluasi harus teliti dan menyeluruh. Untuk implikasi pendidikannya, guru perlu mengevaluasi semua aspek perkembangan siswa, dari kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang keenam, yakni transparansi. Berdasarkan Al-Baqarah ayat 31 sampai 34, di mana memiliki makna Allah memberi Adam kesempatan membuktikan kemampuannya secara terbuka. Untuk implikasi pendidikannya, evaluasi harus jelas, terbuka, dan dipahami siswa serta memungkinkan mereka memperbaiki diri. Dan untuk yang terakhir, yakni kesinambungan atau kontinuitas. Di mana maknanya ini, evaluasi dalam Islam bersifat berkelanjutan, tidak hanya sekali, dan mencerminkan perkembangan jangka panjang. Untuk implikasi pendidikannya di sini diterapkan dalam bentuk evaluasi formatif, refleksi berkala, dan muhasabah diri siswa. Baik, kesimpulannya yaitu evaluasi dalam Islam yaitu adil, menyeluruh, dan mendidik. Tidak hanya nilai, tetapi juga akhlak dan niat dari setiap individu. Pada Quran surat Al-Zalzalah, yaitu menilai semua amal tanpa terkecuali, dan Quran surat Al-Baqarah, yaitu mengenai evaluasi ilmu dan potensi pada setiap individu. Evaluasi sendiri yaitu alat membentuk karakter, tetapi bukan hanya sekedar memberi nilai. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.